Yang terhormat Ibu Dr. Yusri Karmila, SE, MAK, CPFR sebagai dosen pengaku pada mata perkuliahan kali ini. Dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kampus tercinta pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Mahdiaer sebagai moderator pada presentasi saya pada kali ini, dan saya didampingi oleh teman saya Safara Weber Octavian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fikih dan akuntansi zakat. Nah, di sini pengertian zakat dan lainnya akan dijelaskan oleh Saudara Safero. Zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu zakat berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sumber hukum zakat yang pertama Al-Quran, yang dimana dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Dirikanlah oleh kalian solat dan bayarlah zakat. Quran surah 2 ayat 110 dan Quran surah 9 At-Taubah adalah suatu surah dalam Al-Quran yang banyak membahas masalah zakat. Yang kedua, As-Sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarahan panjang. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang miskin. Syarat wajib zakat, yang pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup hisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari hutang, yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Selanjutnya adapun jenis zakat, yang pertama zakat fitrah, artinya menyucikan badan dan jiwa. Zakat ini merupakan kewajiban baik kaya maupun miskin. Yang kedua zakat mal, zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas harta kekayaan yang dimiliki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah paparan dari teman saya sebagai pemateri pertama. Dan selanjutnya saya akan memaparkan beberapa golongan penerima zakat. Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta. Terus yang kedua itu miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi belum cukup biaya hidupnya. Terus yang ketiga itu ada amil. Amil itu adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat. Dan yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf itu seperti yang kita tahu adalah orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima ada rikab. Rikab itu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri. Terus yang keenam itu ada garim. Garim itu adalah orang yang memiliki utang atau kebutuhan yang dibenarkan syariatnya oleh Islam. Yang ketujuh itu ada fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Terus
Selanjutnya kita akan beralih ke materi utama, yaitu akuntansi pada zakat. Nah, pengertiannya itu akuntansi zakat itu merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak sedekah yang diterima dari musaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Dan tujuan akuntansi zakat itu menurut AAO IFI atau Accounting and Auditing Standard of Islamic Financial Institution adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak dibolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka memperlihatkan betapa pentingnya Dewan Syariah mengeluarkan opini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi zakat menurut PSAK nomor 109. Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 109, yaitu ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Sebelum masuk ke contoh kasus, saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan akuntansi pada zakat ini. Contohnya pada saat perusahaan itu membayar zakat. Misal laba perusahaan itu 100 juta dan tarif zakat yang ditentukan itu 2,5%. Jadi jumlahnya itu beban zakat pada utang zakat. Jurnal ini tuh untuk yang membayar ya, atau musaki. Terus saat pencatatan di bagian amil, di lembaga amil atau yang mengelola zakat itu, jurnalnya itu kas 2,5 pada dana zakat 2,5. Mungkin seperti itu contohnya. Dan selanjutnya saya akan beralih kepada contoh kasus zakat yang terjadi di Makassar atau lokal. Yang saya dapat ini adalah dugaan kasus korupsi dana zakat Basnas Makassar. Kasusnya itu Kejari Makassar sedang mengusut dugaan korupsi dana hibah dan pengelolaan zakat di Basnas Kota Makassar senilai 9,5 miliar. Dan dampaknya ini kasus ini menyoroti permasalahan transparansi dan tata kelola lembaga zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dan contoh kasus kedua yaitu contoh kasus yang berada pada lingkup nasional, yaitu di Indonesia. Kasusnya itu korupsi dana zakat oleh oknum Basnas daerah. Kasus Bendahara Basnas Bengkulu Selatan pada tahun 2022. Bendahara Basnas ini tersangka korupsi dana zakat sebesar 1,1 miliar. Dana yang seharusnya disalurkan kepada mustahik atau penerima zakat diselewengkan. Dana tersebut diselewengkan dengan cara markup atau penggelembungan bantuan kepada masyarakat, bantuan usaha, dan adanya penerima bantuan fiktif. Terus penyelesaiannya itu tindakan hukum. Tersangka SF ini ditahan di Rutan Mana selama 20 hari terhitung sejak penetapan tersangka untuk pendalaman lebih lanjut. Kejari Bengkulu Selatan juga melakukan penyitaan terhadap aset tersangka berupa tanah, mobil untuk memperhitungkan pengembalian kerugian negara. Dan yang terakhir ini ada contoh kasus pada lingkup internasional. Contoh kasus ini terjadi di Asia Tenggara, yaitu kasus penyalahgunaan dana zakat oleh International Islamic Relief Organization. Pada awal 2000-an, terutama pasca peristiwa 11 September 2001, sejumlah badan amal Islam menjadi sorotan otoritas internasional karena dugaan penyaluran dana ke individu atau kelompok yang masuk daftar teroris internasional, terus lemahnya pengendalian internasional dan verifikasi penerima manfaat, dan yang terakhir ini kurangnya transparansi pelaporan keuangan lintas negara. Dan beberapa cabang IRO khususnya di Asia Tenggara disebut dalam laporan investigasi pemerintah Amerika Serikat sebagai
dugaan memiliki keterkaitan dengan pendanaan kelompok militan regional. Nah, sebelum beralih ke kesimpulan, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan tangan. Saya akan memilih saudari Alia terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Irawisya. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan ada 8 golongan yang bisa untuk menerima zakat. Nah, yang saya mau pertanyakan itu ada 3, yaitu rikab, fisabilillah, sama ibu sabil. Saya ingin mempertanyakan itu, apa dari ketiga contohnya ini golongan yang bisa menerima zakat? Terima kasih. Ya, baik. Saya akan langsung jawab. Dari ketiga itu, dari rikab, garing, Rikab, fisabilillah, fisabilillah, ibnu sabil. ibnu sabil. Nah, contohnya itu rikab bisa dilihat pada zaman dahulu, pada saat kita masih menjadi budak. Rikab kan itu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Seperti itu. Oke, yang kedua. Terus yang kedua itu fisabilillah, yaitu fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan contohnya itu bisa diambil dari orang yang berdakwah, mengajar, menempuh pendidikan, atau membangun fasilitas demi kepentingan umum. Terus yang terakhir itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu contohnya seperti musafir yang kehabisan uang perjalanan sehingga tidak dapat kembali ke daerah asalnya. Oke, terima kasih. Dan sudah dijelaskan tadi saya dengar. Terima kasih kepada saudari Tasya. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dari kelompok 11. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu di bagian kasus. Kan tadi dalam ketiga contoh kasus lokal, nasional, dan internasional terdapat penyalahgunaan dana zakat oleh oknum tertentu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dana zakat merupakan amanah umat yang seharusnya disalurkan kepada mustahik. Jadi menurut kalian, mengapa kasus seperti itu bisa terjadi dan bagaimana sekiranya cara untuk mencegah hal seperti itu? Ya, baik. Kasus tersebut itu dapat terjadi karena lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya integritas pengelola zakat. Dan pencegahan yang dapat dilakukan itu lembaga zakat harus menerapkan sistem pengawasan dan pencatatan yang transparansi sesuai PSKK 109, dan selain itu perlu dilakukan audit secara rutin, meningkatkan pengawasan dari Dewan Syariah, serta memberikan laporan keuangan yang terbuka kepada masyarakat. Pengelola zakat juga harus dipilih dari orang-orang yang amanah dan benar-benar memiliki integritas tinggi agar dana zakat benar-benar tersalurkan dengan baik. Seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Cukup mudah dipahami. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir, baik kepada saudara Hilda, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Hilda. Mungkin langsung mirip ke pertanyaannya. Ya. Kan pemateri yang menjelaskan mengenai akuntansi zakat. Nah, jika dibandingkan dengan sedekah biasa, zakat kan memiliki aturan yang lebih rinci, mulai dari syariatnya, penerimanya, hingga penciptaannya dalam akuntansi. Nah, jadi menurut pemateri itu apa yang menjadi alasan zakat itu diatur secara lebih ketat dalam Islam? Mungkin itu saja saya kembalikan kepada materi. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Tapi pertanyaan terakhir ini akan dijawab oleh rekan saya, saudara Vero. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hilda, di mana karena zakat merupakan kewajiban resmi dalam Islam yang berkaitan dengan hak orang lain di dalam harta seseorang. Oleh sebab itu, zakat harus diatur dengan jelas agar penyalurannya adil, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Aturan tersebut juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Saya kembalikan ke saudara. Baik, itu saya jawaban dari kami. Bagaimana saudara Hilda?
Baik, jawabannya terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup baik dan sudah cukup mudah untuk dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan kami juga sudah menjawab. Tibalah kita pada akhir presentasi saya hari ini. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat merupakan sistem pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan dana zakat yang bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaannya. Dana zakat diakui saat diterima dan dicatat sebagai dana terkait yang hanya boleh disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan agama. Kemudian disajikan dalam laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, arus kas, dan pencatatan atas laporan keuangan. Di Indonesia ini praktik ini mengacu pada Peraturan 109, sementara secara internasional mengikuti standar akuntansi non-profit dan regulasi masing-masing negara. Dengan demikian, akuntansi zakat bukan sekedar proses administratif, melainkan untuk bertanggungjawaban moral agar dana umat dikelola secara profesional, amanah, dan tepat sasaran. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.